Baiklah, perkenalkan nama saya Indah Sylvia Situmorang dengan NIM C1C022055. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Teori dan Pengembangan Hipotesis. Pada poin yang pertama, kita akan membahas pengertian teori penelitian. Menurut Newman Dalam Sugiono, dijelaskan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan menurut Donald Cooper dan Pamela Schlichter, yang berpendapat dalam bukunya, teori adalah suatu rangkaian secara sistematis, menghubungkan berbagai konsep, definisi, dan proposisi yang dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Nah, dari penjelasan dua ahli di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa teori merupakan konsep dasar yang membantu melihat fenomena atau permasalahan dalam penelitian secara sistematik melalui hubungan antara variabel yang tersedia untuk menjelaskan fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, tujuan dan fungsi teori penelitian. Tujuan dibentuknya teori sendiri dalam sebuah penelitian adalah untuk membatasi permasalahan penelitian agar tidak semakin melebar serta memiliki batasan, membantu peneliti dalam mengorganisir penelitian terdahulu yang masih dalam ruang lingkup pokok bahasan, dan memudahkan peneliti melakukan pembaruan teori sesuai dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. Fungsi teori dalam penelitian dikemukakan oleh Cooper dan Schlichter dalam bukunya, yaitu yang pertama membatasi ruang lingkup yang diteliti, kedua menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar, ketiga, kembali menyarankan bagaimana cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Yang keempat, memandu merangkum data dari objek yang diteliti. Dan yang terakhir, memprediksi fakta yang akan didapatkan. Poin yang ketiga, pengertian hipotesis penelitian. Apa sih hipotesis penelitian itu? Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian yang akan dilakukan. Itu menurut Amir et al. Menurut Abdullah, hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Sedangkan kebenarannya sesungguhnya dari hipotesis itu perlu diuji secara empirik melalui analisis data di lapangan. Tidak semua peneliti memerlukan hipotesis. Dari dua tokoh di atas atau dua ahli di atas, maka kita dapat tarik kesimpulan apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan penjelasan secara sementara terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Kemudian diuji kembali kebenarannya melalui analisis data di lapangan. Yang keempat, tujuan dan fungsi hipotesis penelitian. Menurut Abdullah, penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis hanya diperlukan dalam penelitian kuantitatif, sebaliknya penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif antara lain bertujuan untuk yang pertama menjelaskan masalah penelitian, yang kedua menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji, yang ketiga sebagai pedoman untuk memilih alat analisis data, dan yang terakhir sebagai dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Amir et al. Berpendapat bahwa fungsi dari hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dapat digunakan sebagai patokan atau acuan untuk pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, membantu memilih metode penelitian. Dan yang terakhir, mempermudah proses analisis data. Baik, pada materi yang kelima, kriteria dan karakteristik hipotesis penelitian. Menurut Abdullah, hipotesis yang baik itu ditandai oleh kriteria sebagai berikut ini. 1. Dinyatakan dengan kalimat yang jelas. 2. Dapat diuji secara ilmiah. Dan yang terakhir, memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis. Menurut Amir et al., hipotesis yang baik mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut diantaranya, yang pertama, hipotesis bersifat rasional, hipotesis terukur, hipotesis dapat diuji, hipotesis konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori yang berhubungan. Yang keenam, bentuk-bentuk hipotesis penelitian. Menurut suatu kegiatan penelitian selalu ada hipotesis, dan secara umum terdapat dua bentuk hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis penelitian,
Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis hubungan, yang ketiga hipotesis korelasi, dan yang terakhir hipotesis penjelas atau hipotesis kausal. Bentuk hipotesis yang kedua ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang sering juga disebut dengan hipotesis uji adalah suatu hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol yang disingkat HO, dan hipotesis alternatif yang disingkat dengan HA. Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua buah variabel atau lebih jelas dan tidak terdapat perbedaan di antaranya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol yang menunjukkan terdapatnya perbedaan antara dua variabel atau lebih. Yang ketujuh, perumusan hipotesis penelitian yang baik. Menurut pandangan Abdullah, untuk memudahkan peneliti merumuskan hipotesis, ada sejumlah petunjuk yang bisa dijadikan acuan. Di antaranya, yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dengan menggunakan kalimat pernyataan. Yang kedua, hipotesis harus dirumuskan atas dasar pikiran-pikiran logis dan pengamatan empiris yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Yang keempat, hipotesis harus menyatakan hubungan dua variabel atau lebih. Yang kelima, hipotesis yang baik adalah sederhana, sedikit asumsi tetapi lebih banyak menjelaskan fakta. Baik, sekian pembahasan materi dari saya akhiri. Terima kasih.